Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Di bawah sinar matahari yang menyinari, seluruh istana ditutupi lapisan cahaya keemasan. Banyak orang bergegas, seolah-olah mereka sedang berziarah. Bangunan megah dan megah menjulang ke langit. Setelah semua individu yang kuat tiba dan secara resmi memasuki area terlarang negara batu, mereka merasakan perasaan kuno dan berkembang. Mereka adalah saksi kehebatan generasi ini. Pakar luar biasa dari satu generasi memicu api ilahinya, mendirikan negara kuno, dan memerintah jutaan sungai dan gunung. Bangunan megah dan tak terbatas ini merekam kisah-kisah dari tahun-tahun yang lalu yang tak terhitung jumlahnya. Setelah berkultivasi ke tingkat tertentu, terkadang, satu ide bisa membuat perbedaan yang luar biasa. Istana Kekaisaran telah berkultivasi dengan kebesaran seperti itu. Apakah ahli tertinggi dari saat itu takut tidak memiliki cukup ruang? Shi Hao menebak secara acak. Ini karena tidak hanya ada satu bangunan, dan semuanya sangat besar. Masing-masing dari mereka seperti gunung. Ketika berdiri di depan mereka, seseorang akan merasa sangat tidak berarti. Suara air yang mengalir bisa terdengar di mana-mana. Tidak hanya ada air mancur, ada sungai yang menghubungkan seluruh istana di samping jalan utama. Pemandangan itu sangat indah. Di dalam sungai, ada ikan dan udang. Dari waktu ke waktu, bahkan naga banjir akan muncul. Pasti ada lebih dari satu naga banjir. Tubuh tebal mereka memanjang dari puluhan hingga ratusan meter, dan cahaya berkedip melalui sisik dan antena naga mereka. Tanduk mereka berkilau dan tembus pandang, memberi mereka penampilan mistis. Pada saat ini, semua orang terkejut dari pemandangan. Orang lain akan menanam ikan yang menyenangkan untuk dilihat, namun Istana Kekaisaran Negara Batu benar-benar memelihara naga banjir. Ini terlalu mengejutkan, seperti perbedaan antara langit dan bumi. Ada kura-kura putih juga. Menurut legenda, pola putih kura-kura yang berputar-putar adalah tanda keberuntungan, pertanda umur panjang. Ini adalah obat berharga daging yang sangat langka. Semua orang menghela nafas kagum. Makhluk-makhluk di perairan ini semuanya jarang terlihat. Di luar naga banjir dan kura-kura putih, mereka juga melihat teratai merah. Seluruh tubuhnya berwarna merah cerah seperti api yang menyala. Mereka tumbuh dalam jumlah besar, dan aroma mereka tercium di udara. Ini terlalu boros. Semua orang terkejut lagi dan lagi. Teratai merah tua itu adalah obat spiritual yang terkenal, namun mereka tumbuh dalam jumlah besar di sini untuk tujuan lanskap. Hal ini membuat banyak orang menelan ludahnya. Ini sebenarnya tidak sia-sia. Ketika Istana Kekaisaran perlu memperbaiki obat-obatan, mereka akan datang ke sini untuk mengambilnya dari air, kata seorang raja yang mulia. Jelas bahwa dia mengunjungi Istana Kekaisaran secara teratur dan tahu tentang keadaannya. Kicauan yang jelas dan menyenangkan terdengar dari atas mereka. Beberapa luan berwarna-warni terbang melewatinya, dan mereka semua sangat cantik dengan bulu-bulu panjang dan sayap berwarna cerah. Mereka berputar-putar di sekitar Istana Kekaisaran, memberikan nuansa keberuntungan. Semua orang sangat kagum. Setiap pemandangan di dalam Istana Kekaisaran memiliki keindahan yang luar biasa. Mereka adalah keturunan, namun mereka rela tinggal di sini. Jelas bahwa dukungan Stone Clan sangat dalam dan kuat. Kota istana secara alami memiliki banyak pohon kuno, dan ada banyak pohon tua yang berumur beberapa ribu tahun, dengan beberapa yang bahkan lebih kuno. Banyak cabang memanjang dari mereka, dan dedaunan menutupinya dengan mewah. Mereka tegak dan kuat seperti naga saat mereka menjulur ke arah langit. Ada banyak orang yang datang, dan tidak ada kekurangan master sekte, raja bangsawan, dan bangsawan lainnya.
Ada juga banyak pembudidaya kuat yang tidak terafiliasi dan makhluk berdarah murni. Mereka semua memiliki latar belakang yang kuat. Setelah melewati gerbang melengkung yang sangat besar, semua orang tiba di Istana Surgawi Pusat. Ketika mereka tiba di sini, mereka menemukan bahwa tanah ditutupi lapisan awan yang terus bergerak tetapi hanya mencapai lutut. Ini adalah tujuan akhir mereka, karena perayaan ulang tahun Kaisar Manusia akan diadakan di sini. Jelas ada makhluk dari semua jenis yang berbeda yang telah memasuki Istana Surgawi ini. Mereka semua memancarkan aura mengejutkan yang membuat orang lain gemetar. Makhluk-makhluk ini termasuk Golden Sparrow yang panjangnya beberapa meter dan raksasa yang tingginya lebih dari 20 meter. Apakah makhluk-makhluk itu dari pegunungan ilahi kuno? Semua orang tercengang. Hanya tamu seperti itu yang bisa duduk bersama Kaisar Batu di Istana Surgawi ini. Semua orang hanya bisa tetap berada di luar di area publik. Sudah ada banyak kursi dan meja giok yang ditata, dan dengan kabut putih yang berputar-putar, itu membuat tempat ini tampak seperti alam surgawi. Pesta ulang tahun jelas tidak akan dimulai sekarang. Itu masih terlalu dini. Banyak orang mulai berkumpul dan saling bertukar sapa. Ini adalah kesempatan bagus bagi mereka untuk mengenal dan berteman dengan beberapa tokoh besar. Mereka awalnya ditugaskan ke kursi di ruang tunggu, tetapi mereka tidak pergi ke sana. Segera setelah itu, mereka semua berkumpul dan banyak ahli mulai tertawa terbahak-bahak. Mereka berdua dan bertiga saat mereka berbicara tentang topik yang menjadi minat bersama. Shi Hao berkeliaran, tidak mengenali sebagian besar orang di sana. Namun, ketika orang lain memandangnya, banyak dari mereka menunjukkan penampilan yang aneh. Mereka semua mulai berdiskusi secara diam-diam dan menunjukkannya. Tanpa ragu, dia adalah seseorang yang terkenal. Banyak orang mengenalinya, karena setelah pertempuran hebat di dalam ibu kota, dia menarik perhatian dari segala arah. Masih ada beberapa orang yang Shi Hao ketahui di sini, seperti orang-orang Marshal Imperial Manor dan beberapa bangsawan lainnya. Ada juga beberapa individu luar biasa yang dia temui di dalam Greenwood Garden. Dia dengan antusias menyapa mereka tanpa melewatkan satu pun. Selama dia mengenali mereka, dia pasti akan naik dan mengatakan beberapa hal. Misalnya, ketika dia melihat orang-orang dari klan hujan, dia akan berjalan dan menepuk bahu mereka dengan erat, melingkarkan lengannya di bahu mereka. Wajah Yu Feng menjadi pucat, tapi dia tidak berani menggerakkan otot. Dia telah berkultivasi di dalam paviliun mending surga di masa lalu, dan konflik telah dipicu dengan Shi Hao di sana. Di alam dewa kekosongan, dia bahkan dibunuh oleh pihak lain. Dia harus menghabiskan waktu yang lama dalam pemulihan untuk kembali ke kondisi semula. Ekspresi semua orang aneh. Bahkan orang seperti mereka bisa akur? Bagi Yu Feng, ini benar-benar jenis siksaan. Seluruh tubuhnya terasa tidak nyaman saat lengan Shi Hao melingkari bahunya. Namun, dia tidak cukup kuat. Dia benar-benar ingin membunuh Shi Hao dengan tamparan. Akhirnya, anak iblis itu melihat Shi Ziteng, dan dia segera meninggalkan Yu Feng dan berjalan. Dia segera bertanya bagaimana luka pamannya ini dan apakah itu serius. Wajah Shi Ziteng tanpa ekspresi. Dia berbalik dan pergi. Hei, bukankah kalian semua dari keluarga Tuoba? Kalian datang juga? Kalian terlihat baik, aku ingin melihat kalian lagi. Ketika Shi Hao melihat orang-orang keluarga, dia bergegas dan mengobrol dengan ramah. Wajah orang-orang ini semua mendung. Mereka sangat menderita di alam dewa kekosongan, dan seluruh tanah suci mereka ditarik sampai ke akar-akarnya dan diratakan. Banyak tokoh penting mereka terbunuh oleh jarum penghancur jiwa, jadi mereka sangat membenci anak iblis itu. Kemanapun Shi Hao pergi, sekelompok wajah orang akan segera berubah dan menjadi sangat jelek. Apakah dia mencoba membuat kebencian?
Dia hanya mencari orang-orang yang berkonflik dengannya. Yi, kamu adalah Pangeran Ciun yang terkenal dari alam dewa kekosongan. Saya pikir kita pernah bertemu sebelumnya. Saat itu, saya mungkin secara tidak sengaja membunuh banyak orang. Tidak ada yang terjadi padamu, kan? Shi Hao benar-benar membuat hidup mereka benar-benar sengsara. Dia benar-benar tidak terkendali saat dia menyerang titik lemah orang-orang ini. Pangeran Ciun adalah salah satu ahli muda dari 4 keluarga besar, dan tentu saja ada beberapa konflik di antara mereka. Orang-orang yang diprovokasi Shi Hao secara alami adalah semua orang yang memiliki dendam terhadapnya yang sulit untuk disingkirkan. Pada saat yang sama, Shi Hao juga tidak ingin hidup berdampingan dengan mereka, dan akan ada konfrontasi hidup dan mati di antara mereka cepat atau lambat. Sejak dia datang ke ibu kota, dia ingin memanfaatkan salah satu kegunaan besar pagoda kecil itu. Dia tidak keberatan jika semua orang menjadi marah karena provokasinya, karena dia hanya akan membunuh mereka semua. Sekelompok orang benar-benar sangat marah, tetapi mereka tidak berani bertindak. Ini adalah istana kekaisaran negara batu, jadi siapa yang berani bertindak tidak hati-hati. Hanya bocah berkulit tebal itu yang akan bertindak dengan cara yang begitu riang dan melecehkan semua orang. Akhirnya, dia pergi, karena dia melihat beberapa orang yang benar-benar dia kenal. Di pintu melengkung, banyak orang berkerumun di sekitar seorang wanita muda seperti bintang di sekitar bulan. Dia sedikit lebih tinggi dari gadis normal, dan gaun berapi-apinya mengalir naik turun dari sosoknya yang melengkung. Wajahnya cantik, dan leher seputih salju mengarah ke dadanya yang penuh. Di bawah pinggangnya yang kecil ada sepasang kaki yang indah dan ramping. Sifat-sifat ini bersama-sama membentuk sosok yang benar-benar sempurna. Orang-orang dari istana kekaisaran Stone Country menyambutnya, jadi jelas bahwa ini adalah tamu di antara tamu-tamu terhormat. Putri Negara Api telah datang untuk memberikan ucapan selamat di tempat Kaisar Api. Dia berharap Kaisar Batu awet muda dan rahmat surgawi. Seseorang mengumumkan. Semua orang tercengang. Kaisar manusia lain telah mengirim orang untuk mengucapkan selamat. Berlemak! Shi Hao melambai dari jauh dan berteriak dengan antusias. Huo Ling-er awalnya sangat senang dan bersemangat. Dia dikelilingi oleh individu yang luar biasa seperti Dewi Surgawi. Ketika kata gemuk terdengar, dia segera merasakan keakraban, dan kemudian wajahnya berubah total. Itu karena dia melihat Shi Hao berjalan dan melambai ke arahnya. Dia marah dengan kemarahan di antara gigi terkatup. Dia tidak melihat anak nakal jahat ini dalam 2 tahun, namun dia masih sama, berteriak gendut padanya. Dia akan mati karena marah. Ini tidak bisa ditoleransi. Dengan suara hula, bakat luar biasa di sekitarnya segera pindah ke samping. Orang-orang ini semua tahu betapa tangguhnya pemuda buas ini, dan tidak ada dari mereka yang mau memprovokasi dia. Ketika dia melihat Huo Ling-er berbalik, Shi Hao segera menahan diri dan tidak memanggilnya gendut lagi. Adik perempuan, kamu menjadi lebih cantik sejak terakhir kali aku melihatmu 2 tahun lalu. Bagian yang seharusnya gemuk menjadi lebih gemuk. Babak pertama membuat Huo Ling-er senang, tapi babak kedua, kata-kata macam apa itu? Kamu berada di Laut Utara selama 2 tahun terakhir ini. Vena melonjak di dahi putih berkilau Huo Ling-er, dan dia menahan diri dengan susah payah. Saya berterima kasih kepada saudari junior atas perhatiannya. Saya ditipu oleh sekelompok orang yang tidak berperasaan untuk pergi ke Laut Utara dan makan ikan asin selama 2 tahun. Itu hanya membuat marah. Saat berbicara, dia menatap sekelompok orang di kejauhan, dan mereka langsung kehabisan kata-kata. Orang-orang itu benar-benar datang juga. Mereka adalah keturunan dari Archaic Divine Mountains. Apakah kamu baik-baik saja sekarang? Huo Ling-er bertanya dengan prihatin.
Dia telah mendengar dari beberapa desas-desus bahwa pertempuran besar di Laut Utara sangat menyedihkan. Bahkan para ahli tertinggi jatuh, namun bocah iblis itu berani menjelajah ke sana. Itu benar-benar di luar sembrono. Itu karena dia mendengar desas-desus yang samar-samar bahwa anak iblis itu sangat ganas, membunuh tubuh spiritual beberapa ahli tertinggi. Pada akhirnya, dia terbunuh di dalam sarang Kunpeng. Meskipun dia mendengar berita tentang kelangsungan hidup dan kepulangannya, dia masih khawatir untuk jangka waktu tertentu. Aku baik-baik saja, sungguh. Meskipun saya makan cukup banyak ikan asin, saya masih bisa makan sepotong daging berharga berdarah murni dari Archaic Divine Mountains. Rasanya benar-benar enak, kata Shihao. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar ini, mereka semua tercengang. Orang ini membunuh makhluk berdarah murni sebelumnya? Ini terlalu mengerikan. Kita akan berbicara lebih banyak nanti. Izinkan saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kaisar Batu di tempat ayah saya terlebih dahulu. Setelah Huo Ling'er berbicara, dia dipimpin oleh staf istana. Pada saat ini, makhluk kecil di dadanya bangun dan berteriak dengan suara "O". Dengan cepat melompat ke tubuh Shihao. Kamu, Huo Ling'er sangat marah. Beberapa tahun telah berlalu, namun dewa muda itu masih tidak pernah melupakan orang ini. Dia tidak menghentikannya dan untuk sementara meninggalkan serigala kecil itu sebelum berjalan menuju istana surgawi pusat. Tidak buruk, saya pikir Anda menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih dan melupakan saya. Shihao tertawa dan melihatnya. Dia memperhatikan bahwa ukuran serigala kecil itu tidak berubah, tetapi gelombang kekuatan ilahi yang sangat tirani melonjak dari dalam. Namun, tidak peduli bagaimana dia mencari, dia tidak menemukan simbol apapun. Dia tidak bisa mengerti mengapa sama sekali. Mungkinkah dewa muda ini memiliki semacam masalah? Tidak jauh, sekelompok makhluk berjalan mendekat, membawa banyak kejutan dan keheranan. Orang-orang itu masih bisa dianggap muda, dan ada pria dan wanita di antara mereka. Mereka semua adalah pemuda yang luar biasa dan menjanjikan. Ada sekitar 10 orang. Beberapa dari mereka mengenakan pakaian dengan bulu yang cemerlang, beberapa memiliki baju besi yang mempesona, dan beberapa mengenakan gaun yang indah. Anak laki-laki itu heroik, dan gadis-gadis itu sangat cantik. Mereka menarik perhatian orang banyak. Mereka adalah makhluk dari Archaic Divine Mountains. Semua anak muda ini menakutkan, dan jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, maka tanah terlantar akan didominasi oleh orang-orang ini di masa depan. Bahkan seorang raja bangsawan menghirup udara dingin. Kamu adalah Shihao, juga dikenal sebagai anak muda yang biadab. Salah satu dari mereka sudah berjalan. Dia bertanya sambil dipenuhi dengan niat buruk. Itu aku, apakah kamu membutuhkan sesuatu dariku? Shihao bertanya seolah dia tidak keberatan sama sekali. Tatapannya melewati tubuh mereka dan mendarat di tubuh Yun 11 yang berpakaian ungu yang sangat indah. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.